kepada kita semua, kita berikan aplaus kepada peserta nomor urut 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Panitia bersama Dewan Juri, yang saya hormati para ibu guru dan bapak guru beserta pegawai yang berkesempatan hadir, yang saya kasihi para peserta didik perwakilan dari masing-masing sekolah, singkatnya kita semua yang hadir di sini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan hidayahnya kita masih dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat adanya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan pidato dalam rangka memperingati Bulan Bahasa tahun 2024 yang berjudul Bahasa Pemuda. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ada peran yang kuat dari para pemuda dalam sejarah kelahiran dan pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahwa bahasa Indonesia tak lepas dari semangat, perjuangan, penderitaan, kegelisahan dan kepeloporan para pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Pemuda biasa dihubungkan dengan gelora, semangat, gairah dan tenaga yang kuat. Oleh karena itu, selalu diharapkan bagi kerja perubahan. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini merupakan buah dari nyata tekad para pemuda untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang bernama Indonesia. Setiap orang yang peka terhadap bahasa pasti tergetar hatinya membaca rumusan teks Sumpah Pemuda. Keindahan rumusan itu tentu lahir dari para pemuda yang punya kesadaran, kepedulian, dan kebeningan hati. Kesadaran untuk mempertahankan segala perbedaan, mengukuhkan semangat dan perjuangan demi cita-cita yang luhur. Indonesia sebagai bangsa, bangsa yang punya tanah air dan bahasa. Para pemuda di kala itu, di tengah keterbatasan dan impitan kesulitan hidup, serta terpuruk sebagai pribumi di mata pemerintahan kolonial, mampu menciptakan identitasnya melalui bahasa Sumpah Pemuda. Bahasa yang memperlihatkan kesadaran dan jiwa altruismenya. Mereka memperjuangkan identitas kesukuannya demi tujuan dan cita-cita yang besar, yakni persatuan dan kemartabatan Indonesia. Kemartabatan Indonesia sebagai bangsa merangkum hak dan kemanusiaan universal dengan keseluruhan manusia yang ada di dalamnya. Hadirin yang saya hormati,
Para pemuda di saat itu terserah dan menggumuli realitas zamannya, memahami praktik-praktik dan perlakuan buruk pemerintah kolonial atas bangsanya, melakukan pembacaan dan konsolidasi internal antar pemuda dengan orientasi keluar, mengambil prakarsa bagi kesadaran keindonesiaan. Mereka menyadari bahwa pemerintah kolonial telah melakukan sejarah penindasan dan penderitaan bagi bangsanya. Lahir kesadaran bersama untuk melawan, tidak dengan cara-cara kolonial, melainkan dengan cara yang elegan dan bermartabat. Energi pemberontakan dan perlawanan dikelola dan ditransformasikan dengan cerdas dan indah melalui kekuatan bahasa, sederhana, singkat, padu dan menggerakkan. Teks Sumpah Pemuda tidak hanya menunjukkan tekad dan semangat, tetapi juga menunjukkan kedewasaan pemikiran dan kematangan dalam mengambil suatu keputusan sejarah yang penting. Bahasa yang menghubungkan dan merangkum kesadaran individu dan kelompok untuk bersatu menegaskan diri sebagai bangsa yang berhak mempunyai kehidupan yang layak dan insyaallah di masa depan. Teks Sumpah Pemuda merekam secara bernas hasil pembacaan terhadap sejarah kelam pendudukan kolonial, menyimpan akan apa yang krusial atau yang harus dibuat di dalam kekinian saat itu, dan proyeksi kesadaran akan masa yang akan datang. Kesadaran akan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang tersebut memperlihatkan keandalan mereka sebagai pemuda pembelajar yang punya visi dan kesadaran sejarah. Tidak hanya sejarah mencatat bahwa bahasa juga punya andil besar di dalam perjuangan mempertahankan eksistensi bangsa ini. Merdeka atau mati, dua kata yang sugesti para pemuda untuk tidak punya pilihan lain selain berjuang demi tegaknya kemerdekaan bangsanya. Menepis ketakutan dan mengobarkan semangat PSP di dada, tidak ada pilihan lain selain berjuang dan mempertahankan kemerdekaan bangsa sampai titik darah terakhir. Sejarah dapat dibuat atau diubah dengan kekuatan bahasa. Pasca reformasi, kondisi bangsa tak kunjung membaik sampai hari ini. Bahkan negara disinyalir gagal menjalankan fungsinya. Ada banyak aksi demonstrasi, protes, pernyataan sikap, dan deklarasi sebagai reaksi terhadap irasionalitas buruk praktik berbangsa dan bernegara. Namun, seperti melempar kelikir ke kain baja, tidak punya pengaruh yang cukup berat. Hadirin yang saya banggakan, para pemuda di zaman ini meski menemukan bahasa yang tepat di tengah carut-marut realitas zamannya. Bahasa yang bagai wabah menyebar dan merasuki semua orang, membuat gelisah sehingga menagih pembebasan lewat tindakan. Kita butuh bahasa yang punya bobot seberat bobot masalah yang dihadapi bangsa ini. Bahasa yang pernah dicapai oleh para pemuda 96 tahun silam. Bahasa yang demikian mesti dibenihkan, dikandung agar kemudian dilahirkan. Bahasa yang punya proses dan biografi kelahiran, tidak bisa prematur. Ia dimatangkan di dalam proses panjang menggumuli benang kusut persoalan bangsa. Bahasa yang merupakan saripati dari buah pikiran, keprihatinan dan kepedulian terhadap negeri ini. Bahasa yang merangkum pengenalan terhadap gorok-gorok di tubuh bangsa dan segala daya upaya
korupsi berjemaah, pencurian hasil laut, pencaplokan hak ekonomi dan kultural masyarakat adat, pengangguran, kesenjangan sosial menjadi kamus dan kosa katanya. Kualitas bahasa yang demikian, kalau mendapat penguatan idealisme, tenaga, gelora dan semangat muda sangat berdaya guna. Kuat dan menyebar seperti wabah. Bahasa yang merupakan buah dari kepedulian dan kecintaan yang dalam akan membangkitkan semangat dan kecintaan yang sama di dalam diri semua orang, menyentuh dan menggerakkan, mengkondisikan semua orang untuk berada di dalam suasana, situasi dan semangat yang sama, semangat perubahan dan pembaharuan. Kepeloporian pemuda menjadi catatan berharga di dalam pembabakan sejarah Indonesia. Pemuda akan tetap jadi harapan. Oleh karena itu, para pemuda mesti menemukan bahasa yang ditemani cara marut realitas bangsa saat ini. Bahasa yang memantik api semangat bagi segala daya upaya perubahan. Mari kita sebagai pemuda harapan bangsa, kita tetap semangat menjaga persatuan bangsa demi perubahan negeri tercinta ini. Demikian pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada peserta nomor undian 2 dari SMP Negeri 2 Solo Barat.